Halo, Pak Bene, masih di Mea Culpa. Kali ini videonya di luar. Banyak yang kritik di ruangan terus katanya. Ini di luar kita buat. Juga ada kritik lain, tidak pernah cukur. Sedang menunggu lahiran anak tetangga. Oke, kita mau bahas sedikit tentang apa ya? Maria. Ada yang bilang, oh, gereja Katolik mengajarkan Maria sejak kapan? Mengapa menghormati Maria? Sejak kapan itu? Seberapa penting Maria untuk didalami sampai dia harus dihormati? Ya, jangan-jangan itu ajaran terkini dari gereja Katolik, ditambah-tambahi kemudian. Oke, saya menemukan artikel. Para sahabat bisa juga mengakses itu. Cobalah cari chronological table of Marian events. Itu artinya tabel kronologis atas peristiwa-peristiwa terkait Maria. Ada satu artikel yang saya temukan diterbitkan oleh Dayton University di Ohio. Saya coba melihat universitas ini, universitas Katolik, dan memberikan perhatian yang sangat istimewa terhadap Maria, dan dikenal sebagai salah satu universitas swasta terbaik di Ohio sendiri, University of Dayton. Bisa dilihat. Oke, sambil ngomong saya sedang dekat patung apa namanya ini, Teresa Lisieux, Santa Teresa kanak-kanak Yesus atau Teresa wajah Yesus. Ternyata catatan tentang Maria sudah ditemukan sejak abad pertama. Misalnya penampakan kepada Rasul Yakobus di Zaragoza tahun 40 Januari tanggal 2. Sedemikian detail itu karena ada catatan referensi untuk itu. Apakah referensi ini bisa diragukan? Bisa. Tetapi pertanyaan, apakah ada referensi lain yang membatalkan catatan ini? Ternyata belum ditemukan. Artinya, toh kita bisa mencari catatan-catatan historis tentang Maria. Dan jangan lupa, catatan tentang Maria dalam kitab suci juga ditemukan dalam tulisan-tulisan Paulus, misalnya Galatia, surat kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Itu sejauh saya ingat. Juga ada dalam Injil Markus, Matius, Lukas, Kisah Para Rasul, juga Yohanes. Kitab suci mencatat keikutsertaan Maria dalam hidup Yesus dan dalam early Christian community, di komunitas Kristen perdana, di komunitas Kristen pada awal mula. Sudah ada penghormatan. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah Maria itu dihormati hanya pada masa sekarang? Tentu tidak. Sebagaimana tadi saya sudah katakan, di abad pertama, bahkan tahun 40, tahun 50, tahun 75 sampai 100, dan juga dalam tulisan bapak-bapak gereja, misalnya Ignatius dari Antioquia juga membuat catatan. Kurang-kurangnya dikatakan ada 5 referensi yang bisa ditemukan tentang Maria sebagai perawan dan sebagai ibu. Bisa itu ditemukan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, surat kepada jemaat di Smyrna, kurang lebih bisa dicari juga dalam internet. Kebetulan saya tidak begitu ingat semua. Tetapi kalaupun kita mau mengabaikan Ignatius dan Antioquia, masih ada Justinus Martir, masih ada Aristides dari Athena, dan seorang uskup dari Hierapolis di Yunani, di daerah timur Eropa Timur yang lain juga bisa ditemukan. Ternyata tercatat banyak kisah tentang Maria dalam perjalanan sejarah, sampai kemudian pada masa sekarang ajaran-ajaran tentang Maria disempurnakan. Jadi bukan ditambahkan kemudian pada masa sekarang atau abad-abad terakhir ini, tetapi didasarkan pada tradisi gereja, catatan dalam kitab suci, juga dalam catatan para bapak gereja. Kalau ada yang berkata, oh bagaimana Katolik menerima ajaran bapak gereja? Yang benar adalah sola scriptura, yang hanya ada dalam kitab suci.
Kalau ada seorang saudara mengatakan itu, entah dia Katolik, entah dia Protestan, umumnya Protestan dengan sola scriptura, dia tidak tahu tentang ajaran gereja. Gerejanya sendiri bahkan tidak ada yang benar-benar sola scriptura. Ada yang lebih complicated lagi dengan berkata tidak perlu berteologi, kita hanya perlu membaca kitab suci untuk mengenal Allah. Hey, itu juga teologi. So, ada berbagai cara yang bisa kita kenal. Bahkan ketika hanya dengan sola scriptura, kita tidak punya alasan untuk memandang sepele Bunda Maria. Apalagi kalau kita mengikut sertakan catatan dari bapak-bapak gereja dalam tradisi-tradisi dan sampai sekarang ajaran-ajaran doktrinal dogmatis dalam gereja. Seperti semakin dengan disempurnakannya 4 dogma tentang Maria. Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria tetap perawan, dan Maria diangkat ke kemuliaan surgawi. 4 ini, ajaran yang utama ini menjadi pantas untuk kita yakini karena kealahan Kristus dan karya keselamatan yang kita alami. Itu sejauh saya bisa katakan. Ini seputar tempat saya berada. Ada payung, sedia payung sebelum hujan dan kemarau. Nah, jadi kenapa tidak saya cukur ini? Menunggu lahiran anak tetangga. Itu ada bunga kertas bonsai, sudah dibonsai juga sepertinya. Payung, ada gedung aula. Jadi dulu pernah dibuat lomba kepada umat perlingkungan untuk membangun pondok-pondok di depan gereja. Saya pikir itu lomba yang kreatif. Seraya memberikan event kepada umat, juga menjadi properti yang bisa dipakai, bukan sekali jadi langsung hilang. Oke, begitu saja video singkat dari saya. Tidak begitu lihai saya membuat video outdoor. Sampai jumpa di video lain, mungkin dengan cara seperti ini kalau dirasa cocok. Pace e bene. Oke, begitu saja video singkat dari saya. Tidak begitu lihai saya membuat video outdoor. Sampai jumpa di video lain, mungkin dengan cara seperti ini kalau dirasa cocok. Pace e bene.